Halo teman-teman, welcome back to our class. Nah teman-teman, setiap manusia pasti ingin mencapai kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat ini, tentulah melalui tahapan-tahapan ataupun jenjang-jenjang, dimulai dari alam mahsyar, alam barzakh, hingga akhirnya surga ataupun neraka. Nah, tentu kita semua ingin berada di surganya Allah, bukan? Nah, apakah teman-teman tahu bagaimana caranya agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan Kak Yusra Asila, biasa dipanggil Kak Yusra, dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tetap ikutin video selanjutnya ya teman-teman, check it out. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman pertama dapat mengerti pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang kedua, agar teman-teman dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, agar teman-teman dapat menyebutkan dalil nakli dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, agar teman-teman dapat menyebutkan kitab umat Islam dengan benar. Yang kelima, agar teman-teman dapat menyebutkan dalil kemurnian Al-Quran. Yang keenam, agar teman-teman dapat mengambil hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, agar teman-teman dapat mengamalkan ajaran agama Islam yang berada di kitab-kitab Allah. Oke teman-teman, menurut hadis, anak yang baru dilahirkan itu seperti kain polos yang belum mempunyai corak. Seiring dengan berjalannya waktu, anak pasti akan tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan tentunya terdapat peran orang tua dan peran sekelilingnya. Nah teman-teman, agar anak menjadi anak yang baik budi dan mampu bersosialisasi dengan baik di tengah-tengah lingkungan sekitarnya, haruslah ditanamkan yang namanya keteraturan dalam hidup pada seorang anak. Mengapa demikian teman-teman? Karena di dalam agama kita telah diajarkan yang namanya keteraturan. Dari pengertiannya saja, A artinya tidak, gama artinya kacau, yang mana agama itu artinya adalah suatu sistem yang meneraturkan atau menghilangkan yang namanya kekacauan. Maka dari itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja macam-macam dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, teman-teman, untuk membahas lebih lanjut, yuk ikutin video ini dan tetap semangat, check it out. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi beriman itu artinya kita percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pedoman hidup agar manusia dapat hidup dengan teratur sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan lebih mudah. Apakah teman-teman tahu bahwa
bahwa diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia merupakan anugerah. Nah, iya teman-teman, mengapa demikian? Karena manusia itu dibekali akal dan pikiran, sehingga manusia dapat mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini juga teman-teman, kita dapat memecahkan masalah dan kesulitan yang ada di hidup kita. Dan dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Adanya kita manusia tidak memiliki pedoman hidup dalam hidupnya, tentulah kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pedoman hidup kita, tentu hidup kita akan berada yang di dalam yang namanya kegelapan. Nah, teman-teman, hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 16, yang mana artinya dengan menyebut kitab itulah Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula lah Allah akan mengeluarkan orang-orang tersebut dari gelap gulita kepada cahayanya, dan dengannya Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 16. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ada 4 macam kitab-kitab Allah yang wajib kita percayai atau wajib kita imani. Dan Allah telah memberikan nama-nama pada kitab-kitabnya. Berdasarkan tahun turunnya, 4 macam kitab Allah ini ialah 1. Zabur, 2. Taurat, 3. Injil, 4. Al-Quran. Nah teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya, dimulai dari kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkannya kitab ini untuk Bani Israel ataupun kaum Yahudi. Kitab ini diturunkannya pada abad ke-10 sebelum Masehi di kota Yerusalem. Kitab ini dituliskan dengan menggunakan bahasa Kibti. Nah, teman-teman, Allah juga menjelaskan kitab Zabur ini dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 55, yang mana artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa di langit dan di bumi, dan sungguh Dia telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Nah, teman-teman, untuk yang kedua ialah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab ini diturunkan pada tahun abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diturunkan di kota Yerusalem dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, teman-teman, kitab Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel dan Yahudi juga. Taurat artinya adalah hukum ataupun syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah ingin Nabi Musa berdakwah dan menunjukkan petunjuk kepada kaum Bani Israel ataupun kaum Yahudi. Allah juga menjelaskan tentang kitab Taurat ini dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 49, yang mana artinya, dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat untuk Bani Israel agar mendapatkan petunjuk. Al-Mu'minun ayat 49. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan pada abad awal permulaan 1 Masehi. Kitab ini diturunkan di kota Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani.
Nah, teman-teman, kitab Injil ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Isa ataupun kaum Nasrani. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang kitab Injil ini dalam firman-Nya surat Maryam ayat ke-30, yang mana artinya Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menurunkan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Maryam surat ayat ke-30. Teman-teman, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam, teman-teman. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat ketiga, yang mana artinya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Imran ayat ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni mengenai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah teman-teman, kita semua sudah tahu bukan bahwa kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terjamin kemurniannya. Ada yang tahu nggak kenapa kayak gitu teman-teman? Nah iya, karena sejak diturunkannya Al-Quran hingga saat ini, Al-Quran tidak mengalami perubahan baik isinya maupun bacaannya. Tidak ada pengurangan ataupun tidak ada penambahan. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menerangkan kemurnian Al-Quran dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 9, yang mana artinya, "Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula lah yang memeliharanya." Al-Hijr ayat 9. Nah teman-teman, Al-Quran selain terjaga dari tulisannya maupun mushafnya, Al-Quran juga terjaga oleh hati dan pikiran para penghafal Quran yang jumlahnya sudah jutaan di dunia ini. Nah, Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai umat Islam harus mencintai Al-Quran dan merawat Al-Quran. Karena seseorang yang menjadikan Al-Quran pedoman dalam hidupnya, maka hidupnya akan tentram, nyaman, dan tujuan yang sebenarnya yaitu bahagia dunia dan akhirat akan mudah tercapai. Maka sejak saat ini, yuk sama-sama kita menjaga Al-Quran, mengamalkan isinya. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya ialah hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Tentu di dalamnya terselip banyak hikmah ataupun manfaat bagi kita yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, diantaranya hikmah-hikmah itu ialah: 1. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudorot. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di kitab-kitab yang Ia turunkan. Yang kedua, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengetahui informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, yang mana dari sejarah tersebut kita banyak belajar tentang kehidupan yang bisa diterapkan saat ini. Yang ketiga, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lebih bersyukur betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para makhluknya.
Yang keempat, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menyadari betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk petunjuk yang benar, yakni kitab-kitabnya yang Allah telah turunkan. Yang kelima, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat lebih menyadari bagaimana sikap toleransi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitab-kitabnya bagaimana cara saling menghormati, menghargai sesama orang lain ataupun pemeluk agama lain. Yang keenam, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi lebih tentram, nyaman, dan ilmu pengetahuan kita pun bertambah. Yang terakhir, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat sabar, ikhlas dalam menerima cobaan yang Allah kasih ke kita. Nah, teman-teman, dari tadi kita sudah belajar dan telah membahas apa itu pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu apa saja kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, dan apa hikmahnya. Nah, sekarang teman-teman bisa menyimpulkan belum apa saja poin-poin penting dari pembelajaran kali ini? Nah, jadi poin-poinnya itu ataupun kesimpulannya, kesimpulan yang pertama, jika kita beriman kepada Allah, itu artinya kita yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kesimpulan yang kedua, ada 4 macam kitab-kitab Allah yang wajib kita percayai, yakni yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Dan kesimpulan yang terakhir, jika manusia menjadikan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidupnya, maka sudah pasti manusia tadi hidupnya akan teratur dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni bahagia dunia dan akhirat, akan mudah tercapai. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan mengenai materi kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat terus, jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan tetap semangat belajar, lakukan hal-hal yang produktif walaupun COVID tetap masih melanda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.